Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah di minggu ketiga bulan Januari 2021 kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran walaupun dalam kondisi masih eh, dengan menggunakan paket internet atau online. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, masih di tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Kita akan belajar tentang bagaimana memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Jadi bagaimana kita mengetahui informasi atau isi dari sebuah bacaan atau buku hanya dengan membaca judulnya saja. Jadi baca judulnya sudah bisa diperkirakan rangira apa isi dari teks bacaan itu atau apa isi dari buku itu. Bagaimana caranya? Kita kita ketahui dulu atau kita pelajari dulu tentang apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Jadi non-fiksi itu tidak fiksi. Jadi ada dua ini, ada fiksi, ada non-fiksi. Fiksi itu adalah hayalan. Jadi kalau non-fiksi berarti bukan hayalan, berarti kenyataan. Data atau tulisan yang berdasarkan kenyataan. Berarti betul-betul terjadi. Kalau yang sebaliknya, fiksi itu hayalan. Misalkan kalau fiksi itu contohnya seperti dongeng, kancil dan buaya, itu kan hayalan. Tidak terjadi sungguhan, kebeyen istilahnya. Jadi kalau teks non-fiksi, jadi itu kenyataan. Teksnya berdasarkan kenyataan, betul-betul terjadi. Contohnya apa? Seperti buku kesehatan. Buku kesehatan itu pasti sudah berdasarkan kenyataan atau data. Artikel atau biografi. Biografi itu apa? Riwayat hidup. Riwayat hidup seseorang. Kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Kemudian laporan. Laporan juga termasuk non-fiksi. Karangan di buku ilmiah, serta berita di koran dan majalah. Jadi berita-berita itu, berita-berita di koran majalah itu termasuk non-fiksi. Artinya apa? Bukan hayalan. Artinya betul-betul terjadi. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Artinya, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari teks tersebut. Jadi, informasi atau isi dari sebuah teks bacaan itu dapat diperkirakan isinya apa itu dengan melihat atau mengetahui kata kunci pada judul. Jadi cukup membaca judulnya saja. Di judul itu ada kata kunci atau yang disebut dengan kata-kata penting. Jadi kata-kata penting itu disebut juga kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan teks. Jadi baca judulnya, kita lihat kemudian kata kuncinya apa, maka kita sudah bisa membayangkan isi teksnya pakai tak maca. Buku sama buku begitu juga. Jadi buku ada buku begitu tebal, apa isinya? Kita dapat memperkirakan esen apa, bisa rangira apa esen buku dia, membaca judulnya. Kemudian di judul itu kita lihat kata kuncinya. Nah, kita lihat kata kuncinya. Kita contohkan ada judul bacaan, ini judulnya ya. Ini judul bacaan, ada bacaannya judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Berbagai bacaan judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Di bukunya ada. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Jadi makna proklamasi kata kuncinya. Jadi kata kunci itu bisa satu, bisa dua, makna proklamasi atau kemudian makna proklamasi bagi Indonesia. Jadi di sini kata kuncinya adalah makna proklamasi. Artinya bacaan yang ada di bawah judul makna proklamasi bagi Indonesia itu isinya tentang makna proklamasi. Esena. Esena bencana berarti tentang makna proklamasi. Yang kedua, Kampung Raja Wali. Ini judulnya. Ada bacaannya di bukunya juga ada
bacaan dengan judul Kampung Raja Wali. Maka kata kuncinya adalah Kampung Raja Wali. Jadi kata kunci itu kalau panjang bisa kita ambil 2 atau kita bisa ambil 1, terserah. Kemudian yang ketiga, contohnya juga kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Di bukunya juga ada. Jadi judul teks bacaannya itu, ini judulnya, Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Maka kita bisa ambil kata kuncinya apa? Kerukunan kampung atau kerukunan. Jadi artinya tanpa membaca teks bacaan itu, kita dengan kata kunci ini bisa rangira isi dari bacaan itu bahwa isinya tentang kerukunan kampung. Kemudian memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Jadi setelah kita menemukan kata kunci pada judul itu, kita bisa memperkirakan isi teks bacaannya. Kita contoh judul teksnya, kepedulian remaja terhadap lingkungan. Maka kata kunci dari judul ini judulnya ya, kata kuncinya kepedulian lingkungan. Kepedulian remaja boleh. Kemudian yang kedua, bentuk kepedulian lingkungan. Ini kata kuncinya. Apa perkiraan informasi? Berarti anak ikut kata kuncinya ini. Berarti informasinya di bacaan itu, neng bacaan J tentang bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Dan remaja. Berarti esennya tentang kegiatan remaja. Kemudian yang kedua, bacaan berisi tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Kegiatan remaja untuk mengisi. Atau bisa ditambah lagi, terserah. Jadi hanya perkiraan kan, perkiraan. Misalkan manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kan perkiraan-perkiraan, mengira-ngira. Setelah itu ya kalau kita ada kesempatan baca isinya. Nah, ini hanya perkiraan sebelum membaca teks atau buku dengan melihat kata kunci di judul. Kita contoh, lihat bukunya halaman 37 halaman 38 di bukunya ada bacaan berjudul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Maka kata kuncinya dari ini nih judulnya ya. Sambil dibaca bukunya. Kata kuncinya bahaya jajanan tidak sehat yang pertama. Kata kuncinya. Kemudian yang kedua, jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Ini kata kunci yang kedua. Jadi kata kunci bisa 1, bisa 2. Jadi sebelum kita membaca sudah kita memperkirakan isi bacaannya itu, yaitu tentang bahaya jajanan tidak sehat. Kemudian tentang jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Teks bacaan itu anak-anak kita dapat menemukan informasi dari teks bacaan itu dari halaman 37 38 dengan judul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Yang pertama, banyak jajanan yang sudah berbahaya karena mengandung bahan kimia. Jajanan, kakanan, campur bahan kimia yang berbahaya. Misalkan dicampur dengan rodamin B. Padahal rodamin B ini anak-anak alat pewarna tekstil dan kertas. Jadi baik kanggo campuran untuk pewarna kalampi ben kertas, tapi dicampur dengan makanan. Maka bahaya yang ditimbulkan, ciri-ciri makanannya apa? Warna kelihatan cerah, warna-warni, berwarna merah ngejreng, biru ngejreng. Itu biasanya mengandung bahan berbahaya. Sedikit rasa pahit dan rasa gatal pada tenggorokan setelah dikonsumsi. Apa bahaya yang ditimbulkan? Iritasi jika kena mata dan kulit dan bisa menyebabkan kanker kalau jumlah yang banyak. Yang kedua, yang juga biasa dicampur dengan makanan atau jajanan itu formalin. Formalin ini padahal digunakan sebagai pengawet untuk mengawetkan jenazah mayit. Kemudian sebagai pembasmi hama, disinfektan dalam industri plastik dan busa, dan untuk sterilisasi ruangan, sebagai pembersih ruangan, pengawet. Jadi formalin. Tapi pas campur ben kakanan. Apa ciri-cirinya? Makanan tahan lama selama beberapa hari tak berui, makin beberapa hari tak berui. Bau menyengat dan makanannya kenyal. Bahayanya bisa menyuburkan sel-sel kanker. Ini bahayanya. Yang ketiga, ini hanya contoh ya, ada banyak bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, borak. Borak ini biasanya dibuat untuk campuran bahan deterjen, campuran sabun, campuran pembersih. Pematri logam. Materi logam.